Baik teman-teman, akan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridu liwajhi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Ika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah teknik konseling serta teman-temanku kelas G BKPI yang saya banggakan. Baik teman-teman, di dalam pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang pendekatan Gestalt dan case study pendekatan Gestalt. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Mulyasari, dan Dian Ekawati. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dian Ekawati. Kepadanya disilakan. Pandangan tentang manusia. Pandangan pendekatan Gestalt terhadap manusia dipengaruhi oleh filsafat, eksistensi, dan fenomenologi. Asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan dunia sekitarnya. Menurut pendekatan Gestalt, area yang paling penting yang harus diperhatikan dalam konseling adalah pemikiran dan perasaan yang individu alami pada saat sekarang. Perilaku yang normal dan sehat terjadi bila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total, yaitu memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Banyak orang yang memisahkan kehidupannya dan lebih konsentrasi serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya. Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam diri yang dapat terlihat dari gaya hidup yang tidak efektif, yang berakibat pada produktivitas yang rendah, bahkan membuat masalah kehidupan yang lebih serius. Thomson et al. 2004 p. nomor 184. B. Konsep dasar, yaitu 1. Di sini dan sekarang. Yang 2. Lapisan neurosis. 3. Bentuk-bentuk pertahanan diri. 4. Introyeksi. 5. Proyeksi. 6. Retrofleksi. 7. Defleksi. 8. Konflus dan isolasi. Yang ke-9. Urusan yang tidak selesai dan penghindaran. Yang 10. Energi dan hambatan energi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan konseling. Tujuan konseling Gestalt adalah menciptakan eksperimen dengan konseling untuk membantu konselor. Maksud di sini adalah kita sebagai calon konselor itu harus bisa membantu seorang konseli dengan menggunakan teknik Gestalt. Yang pertama yaitu mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya berupa insting, penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. Selanjutnya itu ada kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain, terus memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan keyakinan pada dirinya. Terus yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran konselor. Dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang unik, yaitu yang pertama, konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan,
hambatan energi dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseling. Yang kedua, konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseling. Yang ketiga, konselor berperan sebagai pengin of screen. Yang terakhir ada konselor harus dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan oleh konseling. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap konseling. Ketika seorang konselor ingin menggunakan konseling tahap Gestalt, ia harus menyadari bahwa konseling itu unik dan selalu berevolusi sepanjang waktu. Hal ini berimplikasi bahwa diagnosis yang dibuat bersifat fleksibel. Dengan demikian mempertimbangkan kesesuaian konseling Gestalt dengan konseli serta kemampuan konselor dalam menerapkan tahap-tahap serta teknik-teknik pendekatan Gestalt. Menurut Joy dan Steele pada tahun 2001 mengatakan bahwa proses konseling Gestalt terjadi dalam tahapan tertentu yang fleksibel. Tiap-tiap tahap memiliki prioritas dan tujuan tertentu yang membantu konselor dalam mengorganisasikan progres konseling. Tahap-tahap tersebut yaitu yang pertama ada itu ada the beginning of this, yang kedua ada tahap cleaning the ground, terus tahap ketiga the essential encounter, terus tahap keempat intervention, dan tahap kelima itu ending. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Ekawati. Teknik F, teknik-teknik konseling. Terdapat beberapa teknik bahasa, permainan, dan fantasi yang dapat digunakan untuk mempertahankan orientasi pada masa sekarang. Present times orientation dalam wawancara konseling antara lain yaitu kursi yang pertama kursi kos. Yang kedua top dog versus underdog. Selanjutnya membuat serial. Saya bertanggung jawab atas titik-titik. Yang selanjutnya bermain proyeksi, pembalikan. Yang selanjutnya latihan gladi resik. Selanjutnya latihan melebih-lebihkan. Yang selanjutnya tetap pada perasaan, dan yang terakhir bahasa saya. Baik, berikutnya kesimpulan. Yang pertama, asumsi dasar pendekatan Gestalt merupakan tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan dunia sekitarnya. Yang kedua, selain lapisan-lapisan neurosis, individu memiliki 5 bentuk pertahanan diri yang beroperasi dalam dirinya, yaitu 1. Introyeksi, 2. Proyeksi, 3. Retrofleksi, 4. Deflection, 5. Konflik, dan isolation. Bentuk-bentuk pertahanan ini dapat menjadi sumber permasalahan dalam diri individu. Yang ketiga, tujuan konseling Gestalt adalah menciptakan eksperimen dengan konseling untuk membantu konseli mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Yang keempat, dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang unik, yaitu konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Yang kelima, memiliki 5 tahapan konseling dalam pendekatan Gestalt. Dan yang keenam, memiliki beberapa teknik dalam konseling terhadap konselinya. Baik teman-teman, itu tadi materi tentang pendekatan Gestalt. Selanjutnya yaitu ada materi tentang case study Gestalt.
Baik teman-teman, saya akan mengawali pada materi tentang case study Gestalt. Pertama yaitu ada tentang general overview dari teori Gestalt. Ahli terapi Gestalt mencari dialog dengan klien mereka dengan menggunakan eksperimen untuk mempertajam dan menyoroti pengalaman mereka sekarang dan yang akan berlangsung. Dari percobaan dialog ini dibuat yang memperdalam eksplorasi klien tentang apa yang menjadi penting bagi mereka. Percobaan selalu tumbuh dari konteks fenomenologis dari hubungan terapi dan mereka dilakukan berkolaborasi dengan klien dan terapis. Beberapa contoh eksperimen mencakup menciptakan dialog dengan bagian-bagian yang saling bertentangan dari diri sendiri, melebih-lebihkan berfokus pada pesan-pesan tubuh, mengulangi situasi-situasi masa lalu yang tidak tertera di sini dan di saat ini. Dan bekerja dengan mimpi, klien setiap untuk mengakhiri terapi ketika mereka menjadi semakin sadar akan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan di saat ini, ketika mereka telah diakui dan bekerja melalui bisnis mereka yang belum selesai, mereka siap untuk melanjutkan terapi mereka sendiri. Seperti halnya terapi eksperimen lainnya, esensial dan berpusat pada pribadi. Evaluasi hasil terapi berakar pada pengalaman subjektif klien dan bersensi tentang perubahan yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu ada perspektif terapi Gestalt pada kasus Woods. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua ada penilaian terhadap Ruth, terus yang ketiga ada pokok-pokok bahasan dan tema, yang terakhir ada intervensi terapi Ruth. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dian Ekawati. C. Cara kerja Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif Gestalt. Dalam versi saya, Gestalt bekerja dengan Ruth. Saya menonton untuk petunjuk dari Ruth tentang apa yang dia alami di sini dan sekarang, dengan memperhatikan apa yang dia ungkapkan baik secara lisan maupun secara nonverbal. Aku menyarankan percobaan selama sesi kita dalam DVD untuk konseling integritas, kasus Ruth, dan lektur seksi 7, fokus emosi dalam konseling. Saya memperhatikan bagaimana saya menciptakan eksperimen untuk meningkatkan kesadaran Ruth. Penilaian terhadap Ruth, tujuan terapi, prosedur terapi, dan beberapa pemikiran terakhir. Yang D, pertanyaan dan refleksi. Yang pertama, Dr. Freud menggambarkan proses penilaian yang tumbuh dari dialog I atau Tau antara Ruth dan ahli apinya. Apa pendapat Anda tentang pendekatan ini untuk penilaian? Yang dua, Dr. Freud mempertahankan bahwa dalam terapi Gestalt, intervensi didasarkan pada mengamati dan mendengarkan apa yang ada dalam kewaspadaan klien saat ini. Ia tidak terburu-buru mengikuti tuntutan Ruth dan membiarkan dialog lancar tanpa memikirkan hasil. Apa pendapat Anda tentang menggunakan pendekatan ini ketika merancang terapi intervensi? Dan yang terakhir, 3, intervensi Gestalt berguna untuk bekerja dengan split dan polix dalam diri seseorang. Seperti yang dapat Anda lihat, Ruth mengalami problem karena ia tidak dapat menyesuaikan diri atau mengintegrasikan polaritas ketergantungan versus mandiri memberikan kepada orang lain versus meminta dan menerima. Dan perlunya keamanan versus perlunya meninggalkan jalan yang aman dan menciptakan cara-cara hidup yang baru. Apa kau sadar kesulitan dengan polaritas Ruth dalam hidupmu sekarang? Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi case study pendekatan Gestalt.
Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari pendekatan Gestalt adalah meningkatkan kesadaran di sini dan sekarang mengalami proses hadir untuk menyajikan pengalaman cenderung untuk menyediakan arah terapi, mengikuti arus kesadaran klien dapat mengarah ke banyak arah. Terapis beroperasi di bawah asumsi bahwa berguna untuk mengundang klien untuk bekerja di masa sekarang sebanyak mungkin. Premis dasar dari terapi Gestalt adalah bahwa dengan mengalami konfederasi langsung, bukan hanya berbicara tentang mereka, klien akan memperluas mereka sendiri, tingkat kesadaran, dan mengintegrasikan bagian-bagian yang terfragmentasi dan tidak dikenal dari kepribadian mereka. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan materi tentang pendekatan Gestalt dan case study pendekatan Gestalt. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan via YouTube melalui chat di YouTube. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.